Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di TF Channel, channelnya di Pengusaha Kreatif. Kali ini saya akan cerita tentang bisnis saya, bisnis yang selama ini kita geluti dari nol, dari modal nol sampai alhamdulillah menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Jadi bisnis kita itu punya visi, dan visinya bukan setahun 2 tahun, tapi bervisioner sampai puluhan ribu tahun, juga sampai hari kiamat kalau memang diperlukan. Nah, yang kedua, yang pertama tadi, yang kedua bahwa bisnis kita itu harus bermanfaat untuk umat. Artinya apa? Dari hasil keuntungan ini bukan hanya kita miliki, tetapi dikembalikan lagi ke keumatan lagi, ke masyarakat lagi, yang memang harus membutuhkan, harus kita bantu. Yang ketiga, bisnis kita ini ya untuk bisa berkembang harus banyak kolaborasi, sehingga semakin tambah distribusi kita, semakin tambah lagi market kita. Seiring dengan itu, sambil mencari permodalan daripada dari hasil keuntungan yang sisihkan, kita menambah lagi aset lagi yang diperlukan. Bagaimana permintaan pasar seperti apa, ya, kita harus ikuti kemauan pelanggan itu bagaimana, dan kita mengembangkan apa yang diterima oleh diminta oleh konsumen dan pelanggan itu seperti apa. Terus kita terus mengembangkan diri dan mengembangkan diri terus-menerus, sehingga produk kita itu bisa diterima di pasar dan bertahan. Bukan hanya kita jual beli, hari itu orang beli, besoknya nggak beli lagi. Banyak produk-produk tertentu yang tidak bisa bertahan lama, sehingga produk itu cuma sekedar sebentar dan besok udah nggak ada lagi. Nah, inilah bisnis bervisioner, bukan hari ini tapi jangkauannya bisa puluhan ribu tahun ke belakang. Nah, kita menelaah daripada bisnis yang sudah role model yang sudah berjalan, kok mereka sampai ribuan tahun bisa bertahan. Nah, kita ikuti mereka bagaimana caranya mereka bisa bertahan. Nah, bagaimana orang-orang sukses dari 100 konglomerat itu rata-rata dari tidak ada, cuma dia punya mindset menjadi ada dan sama jadi konglomerasi sampai sekarang. Nah, bagaimana itu? Kita belajar terus-menerus sama orang-orang itu, orang-orang beliau-beliau itu, orang yang sudah maju duluan, dan kita jangan baper, merasa hebat, dan mau belajar terus-menerus sampai meningkatkan produknya, sampai meningkatkan SDM-nya, sampai meningkatkan penunjang peralatannya terus meningkat. Kalau kita belajar dari nol, insya Allah bahwa pada saat tertentu akan terbiasa untuk meningkatkan volume produksi yang akan datang. Nah, itu jadi yang tadi bermanfaat. Bagaimana bermanfaat umat? Bisnis kita ada modal kita. Kalau kita berpikir tentang pribadi mungkin selesai, tapi kalau kita berpikir bermanfaat, otomatis sekecil apapun, sebesar apapun masih kurang, karena yang dibutuhkan bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk karyawannya tentu, sejahtera karyawannya tentu, masyarakatnya juga tentu, yang memakan juga bermanfaat. Artinya dari mana kok itu bermanfaat? Jadi kalau kita membuat produk itu karena visinya ke depan, hasilnya itu kita, karena saya sebagai muslim mau nggak mau, bagaimana hasilnya? Ya karena hasilnya ya kita sisihkan untuk dakwah. Jadi program kita ke depan, sampai dari saya membuat usaha dari nol itu, tujuan visi saya adalah usaha dengan dakwah dengan ekonomi. Artinya dakwah dengan ekonomi bagaimana? Ya, jadi yang kita sisihkan dari keuntungan bisa 20%, bisa 30%, bisa 60%. Nah, itu kita sisihkan untuk mereka. Nah, inilah makanya dari awal kita sudah dari tahun 2000 kita membuat
dari usaha sebelum es krim ada percetakan. Nah, ini tentu ada season nanti yang baru atau yang akan datang, season bisnis percetakan sebelum es krim ini, es puter ini. Es puter ini kualitasnya ya apa yang sudah terjadi di lapangan, insya Allah tidak kalah dengan produk-produk yang sudah ada di luar. Bapak Ibu bisa rasakan bagaimana dengan kita membuat produk itu dengan halalan, thayyiban, ujungnya mubarokan. Jadi berkah semuanya, yang dari produksi, dari distribusi, dari pedang distributor depo-deponya, dari pedagang kelilingnya, sampai ke konsumennya pun berkah. Kenapa? Karena hasilnya dari situ, keuntungan sebagian besarnya itu diperuntukkan untuk dakwah ekonomi. Nah, dakwah ekonomi itu gimana sih? Ya karena kita mempunyai hasil daripada usaha ini, kita sisihkan. Terus kita apa? Kita buatlah madrasah, kita buatlah PAUD yang lingkungan kita buatlah majelis. Nah itu kan ada pengajar-pengajarnya, ada guru-gurunya, ada ustadznya. Beliau-beliau punya ahli di ilmunya masing-masing, bisa mengajari. Beliau-beliau bisa mengajari kita, ustadz-ustadz itu mengajari para jamaah-jamaah yang ada di lingkungan kita, lingkungan bisnis kita, lingkungan masyarakat kita. Itu dari lingkungan kecil sehingga nanti insya Allah menjadi besar. Itulah bermanfaatnya dakwah ekonomi. Sehingga dari ekonomi itu kita bisa membantu paling tidak ya kebutuhan sehari-hari para guru, para ustadz, dan banyak lagi yang kita butuhkan, yang membutuhkan menyekolahkan anak yatim, menyekolahkan anak yang putus sekolah, yang harus kita bantu. Sehingga dengan dakwah ekonomi ini bisa membantu mereka sehingga yang putus sekolah bisa melanjutkan lagi, bahkan bisa kuliah ya di kemudian hari. Itu yang sudah kami lakukan. Nah inilah namanya dakwah ekonomi, sehingga kiprahnya usaha kita ini bermanfaat. Semakin kecil, dari kecil ya kecil, bisa membantu satu orang ya satu orang, bisa membantu dua orang. Nah alhamdulillah di madrasah kami, di PAUD kami kurang lebih tiap hari alhamdulillah kita subsidi dengan free, tidak kenain biaya untuk madrasah dan majelisnya. Dan bahkan kita sudah membuat rumah ibadah, ada musola, kita sudah membuat sekolahan yang kita biayai daripada hasil usaha ini. Sehingga bukti bahwa kita dakwah ekonomi itu, sehingga bermanfaat untuk orang lain itu tadi. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah sudah terus berkembang, dan target saya adalah 1000 hektar untuk keumatan. Nah di situ ada pabrik, ada rumah yatim, ada pesantren, ada sekolahan modern, ada kampus entrepreneur, ada rumah yatim, ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, semuanya untuk kegiatan ekonomi yang ada membantu lingkungan-lingkungan situ sehingga terus berkembang semakin besar. Dari mana bisa itu terjadi? Ya dari dakwah ekonomi itu, dari usaha ini yang kita lakukan. Sisihkan lagi, kembalikan lagi, sisihkan lagi, kembalikan lagi, sisihkan lagi, kembalikan lagi. Nah kami terus terang kalau berpikir tentang pribadi saya, insya Allah sudah ya barangkali cukup ya. Tapi kalau untuk bermanfaat lagi kita nggak pernah cukup. Makanya ayo berbagi, ayo kolaborasi, ayo berkembang bersama-sama, dan bermanfaatnya itu yang dibutuhkan oleh keumatan. Dan yang lebih menguntungkan adalah ya kita, ya masyarakat, tenaga kerjanya sejahtera semuanya, distributornya juga sejahtera, sampai pedagang kecil-kecil pun juga sejahtera. Nah ini pertama manfaatnya, usaha ini bisa bermanfaat untuk mereka. Sejauh ini apa yang hasil yang saya lakukan, produksi yang kita lakukan adalah kurang lebih kita ada 100 lebih distributor. Dari 100 distributor kurang lebih 5-20 orang yang
per distributor atau per depo yang jualan. Jadi kurang lebih ada 1.200-an orang yang berdagang, dan pedagang itu punya anak, punya istri, dan alhamdulillah dari hasil itu bisa nyolokkan anaknya, bisa membantu keluarganya, sehingga profitnya cukup besar, sehingga menjual produk-produk kita sehingga sangat menguntungkan buat mereka. Makanya alhamdulillah mereka sudah lama jualan produk kita. Kira-kira hampir tadi saya sebutkan 18 tahun, hampir 19 ini sampai 2001. Makanya karena kami terus terang bergerak, nah, makanya kalau kita kolaborasi akan menjadi besar. Ayo bergabung bersama supaya ini membesarkan. Target kita sekarang 2001, 2005 itu kita paling tidak sudah 15 pabrik di 15 provinsi minimal sudah ada di sana, sehingga mereka semakin menambah komandan. Siapa yang punya? Ya Bapak Ibu semua bisa kolaborasi, karena tanpa kita kolaborasi kita akan sulit mengembangkan diri, dan kita semua akan berbagi. Jadi itu visi misi perusahaan kita, sehingga semakin besar untungnya, semakin besar juga manfaatnya, semakin besar juga orang-orang yang menikmati dari hasil usaha ini, sehingga kebermanfaatan itulah yang kita gotong bersama-sama. Kebermanfaatan itulah yang manfaatnya secara tidak langsung mereka nikmati, sehingga kita membuat usaha ini akan membantu ribuan UKM, bahkan kita punya cita-cita jutaan UKM, sehingga semua berkembang seluruh dunia. Kalau bisa kita dari es krim ini, es puter ini, sehingga akan berkembang terus meningkatkan kapasitasnya, sehingga semua akan merasa bahagia dengan jualan es krim kita dengan merek dagang. Kita punya ada 3 produk, King Raja Es, ada Flash King, ada King World. Nah, itu kita akan kembangkan dengan merek yang tadi. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, di Instagram atau di Tokopedia yang sekarang sudah ada. Buka saja di Shopee King Raja Es. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ kelebihan produk-produknya akan dan sangat berbeda dengan produk-produk yang lain. Nah, sekarang sesi tanya jawab, mungkin dari teman saya barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan, yang sehingga kita bisa berbagi dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi, karena terus terang ini narasi saya yang awal pendahuluan, sehingga barangkali yang belum lain, jadi ini hanya baru pendahuluan. Oke. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you.